Halo Piskis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang bagaimanakah pendapat orang tentang dirimu atau pandangan orang terhadap kamu, ya. Mari kita kepo. Saya shuffle dulu kartunya, ya. Namun ini adalah pembacaan umum atau energi banyak orang, jadi tolong sesuaikan, ya. Tidak semua resonate, tapi ada salah satu yang pasti resonate di diri kalian. Kalau ingin resonate di diri sendiri, silakan kontak saya untuk melakukan pembacaan pribadi atau personal reading. Ya, untuk masalah pribadi apapun aman di sini, ya. Mau tanya-tanya soal cinta, karir maupun keuangan serta hal-hal magic, silakan kontak saya. Kita baca secara pribadi, ya. Tanya-tanya dulu harganya atau price listnya, ya. Kondisikan dengan budget kalian. Kalau sudah siap, baru kita lakukan pembacaan pribadi. Untuk perihal pribadi apapun aman di sini, karena ya sudah banyak, ya, saya menangani masalah pribadi. Sudah ribuan orang yang konsultasi baik dalam negeri maupun luar negeri, ya, jadi aman, ya. Orang penting dan orang biasa sama saja bagi saya, semuanya penting, ya. Oke. Pendapat orang tentang kamu dan pandangan mereka terhadap kamu. Kita minta dulu bantuan kartu-kartu mungil ini. Kita minta 3 aja, ya. 1, 2, 3. Kata-katamu membawa keberuntungan. Wah, orang-orang melihat kamu itu, kata-katamu tuh mungkin memotivasi, ya. Jadi orang jadi ngefans sama kamu, dan itu menghasilkan cuan buat kamu, ya. Mungkin itu menunjukkan nilai kamu, value kamu, sehingga ada cuan, ya, memikat keberuntungan buat kamu. Ya, jadi tetaplah berkata yang positif dan memotivasi, ya. Tantangan hidupmu adalah gesekan untuk memoles berlian. Jadi mereka melihat kamu tuh punya value, ya. Jadi ya punya nilai yang tinggi, ya, punya harga yang mahal, ya. Kamu berharga. Jadi kayak mereka melihat kamu tuh mahal gitu, ya. Pribadi yang mahal gitu. Ucuk, sini kalian itu mungkin awet muda, mereka ngelihatnya begitu. Kalian orang yang tulus, ya, selalu suci, dijaga kesucian hatinya, humble gitu. Januari, di bulan Januari mungkin ada momen-momen terindah atau momen dimana mereka mulai fokus untuk memperhatikan kamu, atau akhirnya kamu mencapai nilai yang paling terbaik di mata orang-orang terhadap kamu di bulan Januari nanti, gitu, ya. Predikat terbaik lah di hadapan semua orang, ya. Mungkin ada sesuatu yang akan kamu capai yang membuat kamu sangat berharga. Dengan berteman denganmu, dengan berkenal denganmu tuh itu satu, apa ya, kayak mereka merasa berharga banget gitu, ya. Kita minta, kita pilih dari bagian tengah. Oke. Pendapat orang tentang kamu kita selidiki melalui kartu tarot dulu, ya. Ini garis besarnya, ya. Keseluruhan. Nanti kita cek detailnya melalui kartu-kartu yang lain. Nanti kita akan baca inisial nama, tanggal lahir, dan usia kalian, ya. Oke. Di bagian durasi terakhir. Kita baca dulu. Pendapat orang tentang kamu, kalian itu lebih banyak positifnya, ya. Nilai-nilai positif di dalam diri kalian tuh lebih banyak daripada nilai negatifnya, ya. Untuk orang-orang yang mengenal kalian tuh, untuk plus minusnya tuh plusnya lebih banyak, lebih tinggi, ya. Nilai plusnya tuh lebih tinggi dibandingkan nilai minusnya. Seperti apa? Kalian itu menyamankan, ya, menyamankan. Kalian dewasa, bijaksana,
Kalian membawa energi-energi kebahagiaan bagi semua orang, dan kalian tuh punya kualitas sebagai seorang big boss ya, atau seorang yang sukses. Energi-energi kesuksesan sudah ada di diri kalian karena kualitas pembawaan diri kalian itu yang membuat orang memandang kalian tuh seperti itu ya, seperti itu. Bijaksana, kamu santun, dan kebanyakan energi positif yang memotivasi orang lain ya, kayak membawa energi ringan, membuat orang berpikir luas ya, mengajak orang untuk lebih mengasah wawasan dan memberikan ketenangan. Jadi dengan berhubungan dengan kamu ya, terkoneksi dengan kamu tuh, mereka bisa mendapatkan ilmu atau terdorong untuk ikut mengasah wawasan mereka agar berkualitas kamu, supaya bisa setara dengan kamu gitu. Kamu orangnya tenang, pribadi yang banyak diam karena kamu tahu saatnya bicara, kapan saatnya bicara. Kamu lebih banyak diam dan menganalisa. Ketika kamu mengeluarkan kata-kata, kamu pastikan, sudah bisa pastikan kata-kata itu bisa memotivasi dan bisa diterima, juga bisa menyenangkan dan mencairkan suasana gitu. Dan juga di sini saya lihat kamu itu spiritualitasnya sangat tinggi. Kamu sabar, kamu tekun, kamu sangat tulus. Kamu pribadi yang kayak mengalir ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan kamu pemaaf ya. Ya kelihatannya kamu pasrah ya sama keadaan, tapi sebenarnya segala sesuatu sudah kamu tanamkan untuk serahkan semuanya kepada Ilahi. Jadi beberapa orang mungkin menguji kamu, pernah dalam satu momen mereka pernah menguji kamu, tetapi ternyata titik lemah kamu itu tidak didapatkan karena kamu menanggapi ujian mereka yang negatif ya, itu dengan sikap yang polos, sesuai dengan ya kepolosan kamu, ketulusan kamu ya, kealamiannya kamu. Kamu memaafkan, kamu menerima, dan kamu tidak tidak membalas apapun dari sikap-sikap toksik mereka ya. Kamu tetap berbijaksana terhadap hal negatif yang mereka lakukan. Kamu hanya diam dan hanya berharap mereka sadar sendiri dan berdoa untuk mereka mendapatkan hidayah. Itu aja. Itulah sebabnya kenapa mereka berpikir ya dan termotivasi ya. Kok dia udah dibikin kayak gitu, kok dia diam aja, dia nggak membalas, dia nggak menanggapi negatif sih, padahal jelas-jelas kita udah negatif ke dia kan, sikap kita udah negatif banget, tapi dia kok nggak sama sekali ngefek gitu ya. Gitu. Sebenarnya kamu ngefek, tapi kembali lagi kamu tidak terlalu fokus sama hal-hal negatif, apalagi orang negatif. Sudah kamu latih diri kamu untuk tidak respect kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang melindungi kamu dari hal-hal toksik ya, sehingga kamu tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dimanipulasi atau dikuasai oleh ketoksikan mereka itu, niat-niat buruknya atau keinginan mereka untuk menghancurkan privasimu ya, menjatuhkan kewibawaanmu gitu. Kayak sengaja ngetes ya iman kamu, ngetes nguji kualitas kamu, mungkin dengan cara yang serentak atau cara yang sangat menyinggung, menyakitkan ya. Beberapa mungkin membuli atau menyengajai sesuatu yang membuat kamu sakit hati, atau kamu menggagalkan kamu dalam satu proyek atau apalah gitu, jahil-jahil ya, usil-usil gitu ya. Ternyata ya kamu tidak terdistrak. Itu yang membuat mereka jadi kayak terperangah gitu ya dengan sikap kamu. Akhirnya tadi yang mereka nganggap kamu rendah, tadi yang mereka nganggap kamu cupu, dia tuh
pantas direndahin atau memang mereka meremehkan gitu ya, tidak mengakui kualitas kamu karena mereka sebenarnya masih penasaran dengan apa sih kelebihan kamu, kenapa sih kayak kamu tuh tanami buah banget. Sebenarnya kamu nggak gitu, cuman emang dirimu ya begitu, mau gimana lagi, nggak bisa dirubah kan. Orang sudah dari sononya udah bijaksana, udah tulus hatinya ya, udah terlatih untuk membuang atau membatasi diri dari hal-hal yang negatif ya, sudah terdidik dari sononya, ya mau gimana lagi ya. Jadi orang-orang toksik yang sengaja ya, atau menyengajai untuk mempengaruhi kamu agar kualitas kamu turun, menjatuhkan kamu agar melihat gimana respectnya kamu, apakah kamu ngerasa down, apakah kamu ngerasa pesimis dan kamu akan luluh ya, atau ke-trigger dan merasa down. Ternyata kamu baik-baik saja gitu, malah kamu hanya menanggapi sikap mereka dengan kebijaksanaan pola pikir kamu, yaitu ya doakan semoga mereka sadar dengan perkataannya, sikapnya ya gitu. Kalian tuh seperti itu. Itu sebabnya ada memang sih banyak persaingan yang gak baik, karena mereka gak mengakui kamu. Ego mereka sangat tinggi di sini untuk menjatuhkan atau bersaing yang secara tidak sehat. Ada beberapa yang tidak mengakui tentang, masih tidak bisa terima dengan pengakuan orang-orang positif terhadap kamu ya. Ya, orang-orang negatif ini tidak mau mengakui, bahkan berusaha untuk lebih laju daripada kamu, lebih tinggi daripada kamu, dan lebih dipedulikan, lebih diprioritaskan. Tapi ternyata ya kamu tetap gigih dan kamu tetap fokus dan kamu tidak tertrigger. Dalam tertatih-tatih pun kamu tetap berjuang dengan prinsip kamu yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun ya. Bagi kamu itu ya mereka, gue ya gue gitu. Kita berada di jalan kita masing-masing ya, kita buat jalan kita masing-masing. Kamu mau nyenggol gue ya itu urusanmu, bukan urusan saya nggak merasa tersenggol sedikit pun. Dan bagi saya hidup tetap harus maju ya, fokus ke diri sendiri gitu, bukan fokus kepada hal apapun gitu, hal di luar daripada ekspektasi ya. Itu bukan ekspektasi kamu ya, untuk merasa tersenggol oleh orang-orang negatif atau hal-hal negatif gitu. Dan mereka melihat kamu tuh mungkin punya kelebihan spiritual atau supranatural. Kamu mampu melihat dua sisi dari seseorang, sisi baik dan sisi buruknya. Sangat peka kamu ya. Mereka melihat kamu tuh kadang suka segan, kadang suka enggannya, bahkan tertekan ya jika sudah sebelum mereka punya planning untuk ya, rencana untuk menjatuhkan kamu, atau mereka berpikir berniat buruk tentang kamu ya, untuk ya punya niat buruk terhadap kamu itu. Mereka sudah gemetaran duluan, tapi mereka menolak itu, denial. Nggak mungkin, dia kan kelihatan cupu banget gitu, kayak mereka menganggap dirinya tinggi daripada kamu. Tapi di dalam kejujuran naluri mereka ya, sebenarnya sudah rasa ada attention gitu ya, kayak peringatan ya. Cuma mereka saja yang masih menolak, masih denial gitu, karena mereka ngerasa wah dia tahu nih, dia peka banget nih, dia ngerasa nih, jangan-jangan dia tahu, dia udah punya tameng nih gitu ya. Jadi mereka menyerang kamu dengan sikap secara langsung maupun secara magic pun kamu sudah ngerasa duluan, dan kamu sudah punya tameng untuk bisa menghalau mereka, untuk bisa menguasai kamu ke dalam hal-hal negatif ya, rencana-rencana negatif mereka. Nah itu yang mereka jadi mikir dua kali ya kalau mau nyerang kamu atau menjatuhkan kamu. Tapi mereka ya karena egonya yang tinggi atau penolakannya ya, tidak mengakui, rasa denialnya lebih tinggi,
Makanya mereka berusaha keras, tapi padahal mereka sebenarnya yang capek sendiri, tekanan batin, ya, menjadi tertekan sendiri oleh egonya, ya, mereka dibodohi oleh egonya sendiri, gitu. Jadi sebenarnya mereka tertekan, ya, kalian bisa melihat ekspresinya lah, ya, ketika berhadapan dengan kamu, kayak mereka pura-pura menoleh, kayak gelisah, kayak kurang respect. Itu sebenarnya dalam hatinya tuh mereka segan sama kamu, bingung, dan ya gimana ya, ada rasa ketakutan, khawatir kalau kamu tuh tahu, tapi mereka berusaha menyembunyikan itu, ya. Saya lihat mereka berpikir dua kali, ya, beberapa dari yang orang negatif, ya, mereka berpikir dua kali kalau mau menjudge kamu, atau mau menyerang kamu, atau mau menghalangi kamu, ya, atau berkonflik dengan kamu. Tapi mereka menilai, ya, sejujurnya dalam batinnya, dalam hatinya mereka menilai kamu tuh orang yang sangat peka, kamu punya kelebihan, mungkin kamu punya pengikut lah, atau kamu punya, ya, kamu pribadi yang berani, ya. Mungkin kamu punya pelindung atau apalah gitu, ya. Tapi sebenarnya lebih ke spiritualitas sih, kamu lebih menjaga iman, ketakwaan, kamu lebih mendekatkan diri, ya, secara lahir batinmu kepada ilahi, sehingga itulah yang membuat derajatmu diangkat, ya, kewibawaanmu terlindung, dan cahayamu silau di mata mereka yang merasakannya, ya, gitu. Mari kita cek detailnya. Pendapat orang dan pandangan mereka terhadapmu, ya. Mereka melihat kamu itu pribadi yang selalu cerah ceria, ya, selalu bahagia, berusaha untuk membahagiakan, menyenangkan orang lain juga. Kamu orang yang menikmati hidup dalam keadaan apapun. Kamu pribadi yang rendah hati, ya, pandai beradaptasi, ya, luas wawasan, ya, itu yang membuat mereka melihat kamu tuh selalu enjoy dalam segala situasi dan kondisi. Kamu bisa menguasai kamu bisa tenang dalam keadaan genting, itu yang belum tentu semua orang bisa. Ya, kamu kalau udah jalan hubungan dengan orang, kamu sangat menjaga, ya. Jadi kebanyakan orang tuh setuju dengan kamu daripada tidaknya. Kebanyakan orang tuh senang bertemu dengan kamu, senang menjalin hubungan pertemanan, bersahabat dengan kamu. Ya, kamu tuh kepuasan kamu membuat orang gampang percaya, gitu, ya. Orang percaya banget bahwa kamu tuh bukan tipe pengkhianat, ya, bisa diajak kerjasama, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Itu kalau dalam hal pekerjaannya atau dalam hal pertemanan, kamu bisa menjaga rahasia, kamu bisa diajak ngomong dari hati ke hati, ya, mungkin bisa menjadi teman curhat juga karena kamu sangat sensi dan kamu sangat memahami perasaan orang lain, ya, gitu. Dan dalam percintaan itu kalau saya lihat, ya, kasih sayangmu, ya, energi positifmu, kewibawaanmu, spiritualitasmu, iman, dan santun, ya, pribadi santun kamu, adab kamu, itu membuat kayak mereka tidak mendapatkan itu sesempurna itu di diri orang lain, ya. Kasih sayangmu, kepedulianmu, kepekaanmu, ya, gitu. Dermawannya kamu itu, ya, walaupun kalian terpisah oleh takdir, saya lihat mereka tidak melupakan kamu, bahkan menganggap dirimu adalah bagian dari hidupnya, cerita hidupnya yang paling terpercaya, yang paling berkesan, atau ya paling baik lah, ya. Seperti itu. Mereka tuh kadang berpikir tentang, ya, orang ini nih kalau dapat pasangannya beruntung banget dapat dia, karena dia pribadi yang setia, pribadi yang menghargai, dan spiritualnya sangat dijaga.
Nah, sulit nih didapatkan. Sayangnya gue nggak jodoh ya sama dia. Gitu ya, ada yang berpikir seperti itu. Tuh, ini lebih ke cinta sih ya. Dan pertemanan juga kamu tuh menyenangkan. Mungkin kamu suka mentraktir atau ngajak jalan-jalan orang, teman-teman, atau kamu suka mengajak orang untuk healing. Dari kata-katamu tuh menghilingkan orang, menyembuhkan, memulihkan, memotivasi, ya, gitu, membuat orang termotivasi, membuat orang bahagia, ya, gitu. Itulah nilai kamu ya di mata mereka dan pandangan mereka terhadap kamu. Kita cari lagi dari Romance Angels, pendapat orang tentangmu dan bagaimana mereka memandangmu. Ya, mereka ngerasa menjalin hubungan dengan kamu tuh tidak terputuskan sampai kapanpun. Kamu ya menjadi teman yang baik, orang yang baik di mata mereka. Ya, sampai kapanpun hubungan dengan kamu tuh nggak akan terputus, abadi gitu ya. Dan orang-orang lama pun ya tetap menganggap kamu adalah orang yang ya tidak bisa dilupakan gitu ya. Kalaupun kalian pernah berkonflik, ujung-ujungnya balik lagi, berbaikan lagi. Jadi tidak terputus hubungannya tuh ya. Kalaupun dalam percintaan saya lihat walaupun kalian tidak berjodoh, hubungan kalian tetap dijaga dengan baik. Itu ya. Seperti itu, karena ya gitu. Dan saya lihat energi kalian ini berjodoh dengan orang-orang yang dari masa lalu, orang-orang yang sudah kenal banget dengan pribadi kalian, karena kalian tuh susah ditebak. Hanya orang-orang yang paham saja tentang kamu yang kebanyakan sih berjodoh dengan kalian ya. Itu karena banyak yang tidak paham tentang kamu ya, banyak yang tidak mengerti, makanya mereka kayak bingung, menebak-debak dan ragu-ragu. Tetapi kalau yang sudah mengenal kamu siapa sebenarnya, menilai kamu, mencermati kamu, menganalisa kamu, nah itulah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan kamu, dan bisa jadi itu adalah jodoh kamu karena dia sudah menganalisa kamu lebih dalam. Itu kita cek dari kartu intuisi. Ini ntar lagi hujan ya, saya percepat aja ya bacaannya. Perubahan mendadak, kejutan, transformasi. Ya, kamu tuh suka membuat satu perubahan ya. Ketika mereka sedang galau, kamu membuat satu perubahan ya, satu mungkin perkataanmu membuat orang seketika berubah menjadi bahagia. Saat lagi galau, lagi sedih, tiba-tiba kamu membuat satu kejutan ya, surprise, atau dari kata-katamu tuh men-trigger mereka untuk sadar woi, dunia ini nggak selebar daun kelor guys gitu ya. Seketika mengajak orang langsung berubah, bertransformasi, menjadi bijaksana, menjadi happy gitu. Jadi bisa logikanya tuh aktif ya. Orang-orang yang mungkin sudah terlanjur tenggelam dalam energi negatif, terjebak dalam hubungan toksik atau kegalauannya yang awet gitu ya, itu seketika ketika mereka mendengarkan kata-kata atau motivasi kamu, langsung tuh berubah seketika ya, langsung tersadarkan gitu ya, langsung bisa kayak otaknya mulai aktif daripada perasaannya, logikanya yang aktif gitu ya. Jadi mereka bisa tegas, bisa mengambil keputusan, dan bisa berpikir luas, memandang satu problem yang mereka hadapi itu dengan sudut pandang yang lebih luas atau sudut pandang yang berbeda. Jadi yang tadinya mandek jadi bangkit lagi, yang tadinya sedih langsung fresh dan bahagia seketika, dan yang tadinya buntu jadi berpikir logis dan sadar gitu ya, sadar akan kualitasnya mereka dan sadar akan dunia ini sebenarnya ya
sangat luas, pikiran kita aja yang sesempit ini ya, kita aja yang nggak mengaktifkan logika kita, sehingga terkadang kita hanyut dalam pemikiran sendiri, terlalu baper gitu ya. Itu ya. Dan ini tidak berurusan, hindari percakapan. Di bottom of the deck-nya ini ya, tidak berurusan, hindari percakapan atau panggilan telepon, membatasi komunikasi. Not today ya. Oh, ini tuh saya lihat kamu tuh apa ya, mereka ngelihat kamu itu tidak mudah ya. Kalian paham ya, mana orang yang pingin ngomong negatif, atau mana orang yang kurang tidak mendukung kamu, tidak nyambung ya. Kalian bisa tahu itu, makanya kalian langsung cepat-cepat beralih dan tidak respect terhadap mereka, tapi kamu menolak dengan santun gitu. Kamu langsung cepat menghindari percakapan yang tidak bermanfaat atau hanya untuk mempengaruhi kamu, untuk mendistraksi kamu. Kamu langsung menghindari. Nah, itu sebabnya mereka tuh merasa, ih, kenapa ya dia kayak gitu. Akhirnya mereka capek sendiri ya, untuk berusaha mendistraksi kamu tuh capek sendiri. Dan akhirnya mereka paham bahwa ternyata kamu punya firasat ya yang tinggi, dan kamu peka, kamu bisa tahu. Tadi saya bilang itu kan, mengapa mereka merasa dihindari oleh kamu, dan akhirnya mereka merasa segan, karena memang akhirnya mereka sadar bahwa memang kamu udah tahu gitu. Sebelum mereka mengeksekusi rencana mereka terhadap kamu tuh kamu udah tahu. Jadi kamu langsung mengalihkan, kamu langsung menghindari ya, membatasi komunikasi, menghindari gitu ya. Dan kamu akan diam di saat kamu masih marah tuh. Cara kamu marah itu kamu dengan diam, menolak percakapan, menolak ajakan, tetapi dengan cara yang halus. Dari situ mereka bisa paham, oh ya, ternyata dia paham, ternyata dia sudah paham duluan gitu, apa maksud saya gitu. Itu yang mereka merasa segan ya, mereka merasa segan banget sama kamu. Ih, dia tuh kayak gimana ya, aneh gitu, kayak punya sesuatu yang apa ya, jangan-jangan dia punya penjaga kali. Gitu, mereka tuh bilang gitu. Emang sih kalau orang spiritualnya tinggi ya dijaga dong oleh para malaikat dan leluhurnya, pastilah. Kan jangan macam-macam sama Pisces. Pisces itu pribadi yang sangat berasa, sensitif, apalagi kalau dia mulai cakra mahkotanya sudah aktif. Waduh, hati-hati, jangan main-main ya dengan Pisces. Sudah ini pesan semesta kepada kamu, bisa jadi ini adalah nasihat dari semesta. Sudah terlalu banyak orang cerdas di dunia ini, buatlah kamu salah satunya atau lebih tinggi. Jadi semesta berpesan ya, orang-orang yang memandang kamu ini, mereka berusaha untuk lebih tinggi dari kamu. Jadi kamu harus teruslah berinovasi, tetap mengasah skill dan memperluas wawasan ya, karena ya sudah terlalu banyak orang yang berusaha untuk cerdas, lebih cerdas daripada orang cerdas. Maka kamu harus menjadi salah satunya dan lebih tinggi ya. Bottom of the deck-nya, sudah saatnya kau dilindungi. Jika ada yang ingin menjatuhkanmu, maka mereka lah yang akan rapuh. Nah tuh, ini ya, berarti kamu memang punya pelindung ya. Berarti kamu memang dilindungi oleh para leluhur atau malaikat penjagamu. Jadi tetaplah menjaga spiritualitasmu ya. Jadi orang-orang yang menghalangi kamu, menjatuhkan kamu, atau berusaha memuji kamu, mereka lah yang akan rapuh sendiri. Biarin aja, kamu tetap berdoa aja, tetap jaga spiritual iman kamu tuh ya. Lindung itu adalah pelindung pagar diri. Kita cek inisial, saya percepat ya, soalnya ini kalau hujan nanti berisik, nggak kedengaran. Inisial kalian yang terkoneksi dengan bacaan saya di sini, yang resonate ya, K, N, I, W. Ini huruf di antara nama-nama kalian ya, X, M, P, U, E, B, S, F, N. N apa Z? Oh ini Z. A, R, T, G, dan L. Kalau nggak ada nama inisial nama kalian di sini, bisa cek melalui tanggal lahir dan usia. Oke, saya angkat ya. Screenshot tadi ya.
bisa kalian kembali ya, putar balik, baru kalian screenshot. Tanggal lahir dan usia ya, 25 4 39 11 10 23 15 60 40 45 2 30 50 21 75 3 55 12 29 6 31 22. Di screenshot dan di zoom sendiri ya kalau nggak kelihatan. 31 22 49 8 20 27 24. Oke, demikian pembacaan saya untuk kalian ya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama Pisces, atau mungkin pasangannya teman kalian punya pasangan Pisces, silahkan dibagikan ya. Oke, semoga resonate, semoga bermanfaat, semoga termotivasi ya. Afirmasikan yang positif. Jika kamu tidak punya bagian positif yang saya baca di sini, afirmasikan ke diri kalian sehingga kalian bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang lebih baik dan lebih spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Pisces.